Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama channel Sepenggal Cerita. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Baiklah, sebelum kita masuk ke cerita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar selalu dalam lindungannya. Berdoa selesai. Banyak cerita dalam setiap perjalanan, terlebih ketika menyusuri pekat malam. Kadang diri dipaksa berada dekat di sisi batas dimensi, hampa dan takut bergerak. Malam ini kita akan mendengarkan sepenggal cerita seram dari jalur lintas Sumatera yang diambil dari akun Twitter Bri Story. Aku Tony, bekerja sebagai sopir travel penumpang di jalur lintas pelabuhan Bakahuni, Bandar Lampung. Sudah nyaris 20 tahun aku bergelut di bidang pekerjaan ini. Tentu saja sudah banyak asam garam aku alami. Aku termasuk supir yang lebih suka bekerja malam hari, lebih senang berkendara ketika sudah gelap dengan berbagai alasan. Tentu saja berbagai kisah dan pengalaman sudah aku rasakan, dari yang biasa saja sampai pengalaman yang janggal menjurus seram. Ya, ada beberapa pengalaman sangat seram yang aku alami ketika bekerja malam. Berikut ini aku ceritakan peristiwa yang terjadi pada tahun 2007. Udah bang, cuma 3 penumpang ya? Iya Ton, cuma 3. Hehehe. Ya udah, sana jalan. Udah jam 11. Alamat antar udah di dashboard ya. Benar kata Bang Tobing, sudah jam 11 malam. Memang sudah waktunya jalan. Walaupun hanya berisi 3 penumpang, aku tetap harus jalan. Dan memang selalu seperti ini. Tapi aku ke toilet dulu sebentar ya bang. Jangan lama-lama, kasihan penumpang kalau telat. Ya sudah, aku langsung menuju toilet. Tidak lama, mungkin hanya sekitar 2 atau 3 menit. Setelah selesai, aku langsung menuju kendaraan. Ini bukan musim liburan, bukan akhir pekan, jadi penumpang memang seringkali seperti ini. Apalagi sudah menjelang tengah malam, semakin sepi orang turun dari kapal. Oh iya, setelah sudah duduk di belakang kemudi, aku lalu mulai bersiap menjalankan kendaraan dan memulai perjalanan. Memperbaiki posisi kursi agar lebih nyaman, menyiapkan air minum supaya dekat dari jangkauan, memeriksa posisi kaca spion, memastikan kalau arah pantulannya sudah benar. Biasanya kalau sudah menyetel kaca spion ini, aku sekalian memeriksa penumpang yang ada di belakang, menghitung apakah sudah benar jumlahnya atau belum. 1, 2, 3, 4. Hah? Kok 4?
Bukannya tadi Bang Tobing bilang penumpangnya cuma 3? Penasaran, aku lalu menoleh ke belakang. Benar, penumpang ada 4. 1 orang laki-laki duduk di kursi yang persis di belakangku. Penumpang ketiga dan keempat, bapak dan ibu, duduk di deretan kursi kedua. 1 lagi seorang perempuan duduk di kursi paling belakang. Benar ada 4. Ya sudah, berarti tadi ke toilet ada penumpang 1 lagi yang naik. Sudah semakin malam, jam 11 lewat 10 menit. Aku harus mulai perjalanan. Don! Tapi baru saja hendak lepas rem tangan, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan. Mendengar itu, aku lalu membuka jendela. Ternyata Bang Tobing. Ada apa, Bang? Tanyaku setengah berteriak juga. Dari kejauhan, aku melihat kalau Bang Tobing memberikan isyarat mengacungkan jari telunjuk sambil berteriak, 1 ton. Begitu katanya. Oh begitu. Aku menangkap arti isyarat dari Bang Tobing. Aku mengerti, berarti dia bilang penumpangnya bertambah 1. Ya sudah, berarti cocok. Oke Bang, jawabku masih setengah berteriak sambil mengacungkan ibu jari. Kemudian Bang Tobing juga mengacungkan ibu jarinya, pertanda percakapan selesai dan masing-masing telah mengerti. Setelah itu, aku melepas rem tangan lalu menginjak pedal gas perlahan. Perjalanan pun dimulai. Jalur Bakauheni Bandar Lampung. Jalur ini merupakan rangkaian awal dari jalan lintas Sumatera, karena memang dimulai dari ujung pulau Sumatera paling timur dan akan berakhir di ujung barat, yaitu Provinsi Aceh. Tapi ya aku gak akan sampai ke Aceh, hanya sampai Bandar Lampung. Jarak tempuhnya sekitar 100 km kurang lebih. Biasanya kalau jalan malam, seluruh penumpang akan tidur di kursinya masing-masing. Begitu juga kali ini, aku memperhatikan lewat kaca spion. Terlihat kalau semua penumpang memang tidur. Sebentar, kecuali penumpang perempuan yang duduk paling belakang. Aku tidak bisa memastikan dia tidur atau tidak, karena pandangan terhalang oleh sandaran kepala kursiku. Mobil ukuran sedang berkapasitas maksimum 12 penumpang ini kupacu dengan kecepatan sedang menembus jalan gelap di jalur lintas Sumatera. Ya, aku suka dari jalan malam. Salah satunya adalah jalan cenderung sepi. Jadinya bisa lebih santai mengemudi, tidak terlalu lelah, hanya harus berusaha untuk tidak mengantuk dan tetap berkonsentrasi. Waktu perjalanan bisa lebih cepat kalau tadi aku berangkat jam 11. Kira-kira sekitar jam 2 nanti seharusnya sudah selesai mengantar penumpang ke tujuan masing-masing sampai pada penumpang yang terakhir. Travel tempat aku bekerja memang bisa antar jemput penumpang di tempat yang diminta, tetapi tergantung kondisi dan situasi. Apabila memungkinkan atau jaraknya masih masuk akal. Malam ini aku melihat ada 3 alamat di daftar yang Bang Tobing letakkan di dashboard. Aku harus mengantarkan penumpang ke 3 alamat yang tercantum. Tapi kan ada 4 penumpang.
Ya, berarti satu penumpang akan turun di terminal ataupun begitulah. Tidak terasa, sudah sekitar 40 menit perjalanan sudah aku tempuh. Melirik ke layar dashboard, indikator sudah menunjukkan kalau bahan bakar sudah hampir kosong. Ya sudah, aku akan berhenti di pom bensin yang letaknya agak jauh selepas kota Kalianda. Kebetulan jarak pom bensin yang aku maksud sudah dekat, hanya tinggal beberapa ratus meter saja, sehingga beberapa menit kemudian aku sudah sampai. Setelah sudah berada persis di depan pom bensin, aku langsung membelokkan mobil untuk masuk ke dalam. Tengah malam, sudah jam 12. Tentu saja pom bensin ini sepi. Hanya ada beberapa kendaraan berbagai ukuran yang terlihat sedang mengisi bahan bakar. Malah ada beberapa yang sedang hanya beristirahat. Aku memilih pompa yang paling pojok, karena memang pengisian solar tempatnya di sudut. Setelah mobil sudah benar berhenti, aku lalu turun. Isi full ya. Begitu ucapku kepada petugas yang sedang berjaga. Setelah itu, aku menuju toilet untuk membasuh muka. Tumben malam ini aku merasa sedikit mengantuk. Selesai dari toilet, aku kembali ke mobil. Pengisian bahan bakar sudah selesai. Nah, ketika sedang melakukan pembayaran, aku melirik ke dalam mobil, sekalian memeriksa keadaan penumpang. Apakah semuanya masih ada di tempat duduknya masing-masing atau tidak? Ternyata lengkap, semuanya masih ada. 4 penumpang masih di posisi semula, masih kelihatan tertidur juga. Kecuali penumpang perempuan yang di belakang, dia tidak tidur, malah duduk tegak tanpa bersandar menatap ke depan. Melihat itu semua, aku langsung masuk ke kendaraan dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi ketika sudah duduk di belakang kemudi, aku merasakan ada sesuatu yang beda. Aku mencium sesuatu. Indera penciuman menangkap wangi parfum yang sebelumnya sama sekali tidak tercium. Baunya sangat menyengat. Mungkin mbak yang duduk di belakang baru saja menyemprot parfumnya. Begitulah pikiranku dalam hati. Tidak berpikir macam-macam, aku lalu mulai menjalankan kendaraan. Kali ini aku pacu dengan kecepatan agak tinggi. Walau awalnya agak terganggu dengan bau wangi menyengat tadi, tetapi akhirnya hidungku jadi terbiasa. Tetapi tetap saja tercium sepanjang sisa perjalanan. Singkat cerita, kami akhirnya mulai memasuki Bandar Lampung, salah satu kota besar yang ada di Sumatera. Hampir jam 1 malam, tentu saja sudah sangat sepi. Hanya 1-2 kendaraan yang terlihat lalu lalang menyusuri jalan. Ada 3 alamat yang harus aku tuju untuk mengantar penumpang. Yang pertama di Teuku Umar, kedua di Jalan Imam Bonjol, satu lagi di daerah Kedaton 5. Senangnya aku melihat
ketiga alamat itu karena letaknya masih di dalam kota. Tidak akan memakan waktu lama. Setelah selesai, aku bisa langsung kembali ke kota raja. Kota raja adalah terletak di mana pool kendaraan travelku berada. Singkat cerita lagi, akhirnya 2 penumpang sudah aku antar ke alamatnya. Tersisa 2 lagi. Laki-laki yang duduk sendirian dan perempuan yang duduk di belakang. Sudah jam 1 lewat ketika kami akhirnya sampai di alamat terakhir, di Kedaton 5. Dan titik ini aku masih belum tahu penumpang mana yang akan turun, karena tidak memperhatikan daftar alamat lagi. Aku susuri jalan kecil perumahan menuju alamat pastinya. Jalan sempit namun beraspal. Kanan kiri berjejer rumah-rumah bermacam ukuran. Keadaannya sangat sepi. Ditambah penerangan yang hanya mengandalkan cahaya lampu dari halaman rumah. Melirik kaca spion, aku melihat 2 penumpang dalam keadaan terjaga. Penumpang perempuan tetap duduk diam dengan tatapan menghadap ke depan, sementara penumpang laki-laki terlihat memperhatikan pemandangan di luar. Wangi parfum masih tercium, walau tidak sekuat di awal tadi. Entah sudah berapa menit aku dalam perumahan, sampai akhirnya berhenti di depan salah satu rumah besar bertingkat. Aku perhatikan catatan yang ada di dashboard. Sepertinya benar ini alamatnya. Mas, Mbak, ini benar alamatnya kan ya? Tanyaku kepada penumpang. Benar bang, saya turun di sini. Akhirnya penumpang perempuan terdengar suaranya. Ternyata dia yang turun di sini. Rumah tempat tujuan penumpang perempuan ini terlihat gelap. Hanya satu lampu teras yang menyala. Itu pun sedikit redup. Sudah menjadi kebiasaan apabila penumpang yang turun adalah perempuan atau orang tua. Aku akan ikut turun untuk menawarkan bantuan atau sekedar menunggu sampai dia masuk ke dalam rumah. Aku lalu turun dari kendaraan. Di luar, aku memperhatikan penumpang ini turun dari kendaraan. Hanya tas kecil saja yang jadi barang bawaan. Suasana gelap, tapi aku masih bisa melihat penampilannya. Perempuan cantik dengan rambut sebatas bahu. Wajahnya pucat seperti kelelahan. Mungkin karena baru saja menempuh perjalanan jauh. Terima kasih bang. Silakan lanjut aja, nggak apa-apa kok kalau aku ditinggal. Begitu katanya sambil tersenyum. Iya mbak, kalau gitu saya jalan ya. Hati-hati ya bang. Kalau bisa langsung ke pool aja. Gak usah antar penumpang lagi. Loh, kenapa emangnya mbak? Kan masih ada satu penumpang lagi tuh. Jawabku penasaran. Kalau bisa ke pool aja. Penumpang perempuan ini bersikukuh menyuruhku kembali ke pool. Aneh, entah kenapa. Setelah berpamitan, aku langsung naik kendaraan dan pergi meninggalkan tempat itu. Satu penumpang lagi, tapi aku tidak tahu harus diantar kemana. Mas, mau diantar kemana ya? Atau turun di pool aja? Tanyaku sambil melihat kaca spion. Berhenti bang,
jawab penumpang itu pendek. Oh, oke. Tolong kasih tahu arahnya, Mas. Aku lalu tancap gas mengarahkan kendaraan menuju daerah Beranti yang jaraknya sekitar 30 menit dari Kedaton. Nah, ketika dalam perjalanan yang seharusnya tidak terasa lama ini, ternyata aku masih mencium wangi parfum menyengat itu, dan kali ini baunya semakin kuat. Ternyata Mas ini yang wangi sejak tadi, bukan perempuan yang sudah turun tadi, begitu pikirku di dalam hati. Jalanan sepi di jalur lintas Sumatera ini, aku terabas dengan kecepatan cukup tinggi, namun masih sangat berhati-hati. Beberapa kali aku melirik spion, memperhatikan kalau ternyata penumpang terakhir ini posisinya selalu sama, duduk tegak sambil terus menatap keluar. Kilatan-kilatan cahaya dari lampu penerangan di luar membantuku untuk dapat juga sesekali melihat mimik wajahnya. Ketika sudah sendirian dan ketika sudah semakin dekat dengan perhentiannya. Penumpang laki-laki berumur 30 tahun ini terlihat selalu tersenyum. Tapi ada sedikit aneh dengan senyumannya. Dia tersenyum, tapi bukan kebahagiaan yang terpancar, tapi malah kesedihan. Pokoknya aneh. Dia tersenyum, tetapi mimik wajahnya datar dan tanpa ekspresi, kosong. Tentu saja banyak pertanyaan di dalam kepalaku. Ada apa dengan penumpang ini? Kok aneh? Ya sudah, aku yang mulai merasakan ada kejanggalan, semakin merasa harus cepat-cepat sampai tujuan. Akhirnya, jarak tempuh yang seharusnya 30 menit, baru 20 menit sudah kami tempuh. Kami memasuki wilayah Beranti. Kasih tahu arahnya ya Mas. Kita udah sampai di Beranti nih, ucapku. Gak ada jawaban, penumpang diam. Aku pikir mungkin dia ketiduran, makanya aku langsung melirik spion. Ternyata tidak, dia masih berposisi sebelumnya, menatap keluar sambil tersenyum. Mas, maaf, kita udah di Beranti. Alamatnya di mana ya? Tanyaku sekali lagi. Kali ini lebih keras aku bersuara. Terus aja bang, perumahan di depan. Akhirnya penumpang bersuara. Aku lalu kembali menginjak pedal gas secara perlahan. Sepertinya aku tahu perumahan yang dimaksud. Perumahan ini ya mas? Tanyaku lagi ketika di depan sudah ada gapura besar. Iya, jawabnya pendek. Aku langsung membelokkan kendaraan, masuk ke dalam perumahan. Baru kali ini aku masuk ke perumahan ini. Biasanya hanya lewat melintas di depan gerbang saja. Bukan komplek perumahan mewah, bisa dibilang hanya kelas menengah, kira-kira seperti itu. Setelah gapura gerbang perumahan, terlihat ada pos kecil yang sepertinya pos security, yang tepat di depannya ada portal besi dalam keadaan terbuka. Ketika sudah persis berada di depan pos itu, aku bisa melihat ke dalam yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Kosong. Ya sudah, aku terus masuk ke perumahan. Rumahnya di mana ya mas? Aku bertanya lagi. Terus saja. Mendengar jawabannya, aku lalu terus ikuti jalan lurus yang memanjang. Jalanan komplek tentu saja sudah sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Aku menjalankan mobil sangat pelan,
sambil menunggu perintah selanjutnya untuk berbelok kemana. "Terus aja mas," tanyaku lagi. "Iya," jawabnya datar. "Kok gak belok-belok? Memang rumahnya di mana?" Aku bertanya-tanya di dalam hati. Sementara jalanan terus semakin ke ujung, semakin gelap, masuk ke wilayah yang sepertinya masih belum banyak ada rumah berdiri. Aku semakin memperlambat laju ketika melihat ada tembok tinggi di depan. Jaraknya hanya sekitar 50 meter lagi. "Mas, di depan jalannya buntu. Rumahnya yang mana ya?" Lagi-lagi aku bertanya. "Paling ujung sebelah kiri," begitu jawab sang penumpang. Aku lalu mengarahkan kendaraan ke rumah yang dimaksud. Memang ada rumah yang letaknya persis di ujung jalan sebelah kiri. Lalu aku berhenti dan parkir persis di depannya. Rumah berpagar besi, besar bertingkat, tapi aku tidak bisa melihatnya lebih jelas lagi karena dalam keadaan gelap. Tetapi sama sekali tidak ada lampu yang menyala. Penerangan hanya mengandalkan lampu rumah tetangga. Gelap rumahnya seperti rumah kosong. Setelah sebentar memperhatikan rumah itu, aku lalu bilang begini, "Sudah sampai mas," tapi tidak ada jawaban. Tentu saja refleks, aku langsung menoleh ke belakang. "Mas," kalimatku berhenti tidak selesai ketika melihat ternyata mobil dalam keadaan kosong, tidak ada penumpangnya lagi. Kemana penumpang terakhir tadi? Sudah turunkah? Sepertinya tidak mungkin, karena aku sama sekali tidak mendengar suara buka tutup pintu, dan kendaraan baru beberapa detik saja berhenti. Penasaran lalu aku mengarahkan pandanganku ke rumah gelap di sebelah kiri, rumah penumpang terakhir tadi. Kemudian aku mengucek-ngucek mata, karena melihat kalau tiba-tiba sudah ada orang yang sedang berdiri di dalam pagar rumah. Dari perawakannya, aku yakin kalau itu memang penumpang tadi. Tapi kapan dia turun dari mobil? Kok tidak ada suara buka tutup pintu? Dan suara pagar rumah juga? Kok bisa tiba-tiba dia sudah ada di dalam pagar, di halaman rumah? Semakin penasaran, aku membuka kaca mobil yang sebelah kiri untuk memastikan lagi. Setelah kaca sudah terbuka lebar, aku semakin jelas melihatnya. Ternyata benar, yang berdiri di balik pagar memang penumpangku tadi. Dia menghadap kendaraan, menghadapku berdiri dalam gelap. Tapi aku masih bisa melihat wajahnya dengan jelas dalam keremangan. Dia tersenyum dengan muka yang masih datar dan tatapan kosong. Beberapa detik kemudian, dia seperti mengucapkan sesuatu. Sangat pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi dari gerakan bibir dan gesturnya, aku menangkap kalau dia mengucapkan terima kasih. Melihat itu, aku mengangguk pelan. Kemudian dia membalikkan tubuh, lalu dalam gelap berjalan menuju pintu rumah. Jalannya sangat pelan, langkahnya gontai. Aku terus memperhatikan pergerakannya, sampai ketika ada pemandangan yang membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Setelah sampai depan pintu rumah, dia lantas berhenti melangkah untuk membuka pintu. Tapi ia terus berjalan, menembus pintu. Tubuhnya menembus pintu, lalu menghilang masuk ke dalam rumah. Kaget melihat itu semua, beberapa detik lamanya tubuhku kaku, tidak bisa bergerak. Syok. Lemas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi beberapa saat kemudian, dari kaca spion, aku melihat ada kilatan cahaya dari belakang.
ada kendaraan lain datang dari arah belakang mobilku. Aku lalu membuka kaca jendela. Ternyata cahaya itu adalah lampu motor yang dikendarai oleh security perumahan. "Lagi ngapain, Bang?" tanya security setelah dia sudah berhenti. "Ngantar penumpang, Pak, ke rumah itu." Aku menjawab gagap karena masih syok. "Oh gitu, ayo kita ke pos depan dulu." "Iya, Pak." Kemudian aku memutar mobil lalu mengikuti motor security itu dari belakang. Sesampainya di pos security, aku turun dari mobil lalu diajak untuk duduk di kursi kayu panjang. Aku kaget karena melihat kalau ternyata di pos security ada 2 petugas lainnya. Padahal ketika masuk tadi, aku tidak melihat ada orang sama sekali. "Abang ini tadi antar penumpang ke rumah di ujung?" tanya salah satu security sambil memberikan aku segelas air minum. "Iya, Pak, rumah ujung itu," jawabku. "Oh gitu, ada kejadian aneh nggak?" tanya mereka lagi. Kemudian aku ceritakan semuanya, peristiwa aneh dan seram yang baru saja aku alami. Setelah aku selesai, barulah mereka ganti bercerita. Cerita yang membuat tubuhku semakin lemah setelah mendengarnya. Jadi, penumpang terakhir yang aku antar tadi memang benar rumahnya di ujung. Para security punya gambaran yang sama denganku tentang perawakan penumpang itu. Penumpang tadi namanya Husairi. Umurnya 30 tahun. Dia bekerja di Jakarta. Setiap 2 minggu sekali pulang ke rumahnya di Beranti sini. Rumahnya ini diisi oleh anak istrinya serta mertuanya. Tetapi sekitar 6 bulan sebelum Pak Husairi meninggal dunia, dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan pulang. Kendaraan yang dikendarainya mengalami kecelakaan di daerah Kalianda. Setelah kematian Pak Husairi, keluarganya meninggalkan rumah lalu pindah ke tempat lain. Sejak saat itulah rumahnya menjadi kosong. Menurut cerita security juga, ternyata aku bukanlah supir travel pertama yang mengalami kejadian ini. Sebelumnya sudah beberapa kali ada travel juga yang mengantar almarhum Pak Husairi pulang ke rumahnya. Hai, balik lagi gua, ya Bri. Cukup sekian cerita, semoga ada hikmah yang bisa diambil. Sampai jumpa minggu depan dengan cerita lainnya. Tetap jaga kesehatan supaya bisa terus merinding bareng.